Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Pemprov yang kami muliakan, Bapak Sekda Prof Jawa Timur yang kita muliakan, dan seluruh Ta'mir Masjid Raya Islamic Center yang kita hormati, dan seluruh jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Islamic Center yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini jamaah sekalian, patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah dengan seraya kita meningkatkan kualitas takwa Allah, kita perkuat akidah kita, kita perbanyak amal ibadah, amal saleh kita pererat ukhuwah kita dalam bingkai harapan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia dunia sampai akhirat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Islamic Center yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, sekali lagi jamaah, kita menunaikan sekaligus merayakan hari besar kita umat Islam, Idul Adha 1444 Hijriah. Tentu bersamaan dengan ini jamaah sekalian, saudara-saudara kita kaum muslimin, jutaan jamaah haji sedang menyelesaikan prosesi besar rangkaian ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan mengucapkan gema talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sementara kita di sini jamaah sekalian menggemakan takbir, tahmid dan tahlil, dan kemudian puncaknya kita tunaikan salat Idul Adha sebanyak 2 rakaat. Kita lanjutkan nanti insyaallah menunaikan ibadah kurban yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaksanaan implementasi kewajiban kita, terutama kita bagi kita yang mampu, sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kami Allah telah memberimu nikmat yang melimpah, nikmat yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, fasholli, salatlah 2 rakaat salat Idul Adha, wanhar, kemudian laksanakan ibadah kurban. Di dalam satu hadis disebutkan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana, al-hadis. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban tapi tidak mampu menunaikan, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Mungkin maknanya adalah tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha Masjid Raya Islamic Center yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurban merupakan wujud syukur kita kehadirat Allah atas segala rahmatnya, yang dengan syukur ini jamaah sekalian, insyaallah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Allah akan semakin memberkahi kehidupan kita, khususnya masyarakat warga Jawa Timur dan khususnya warga Surabaya. Kita sekeluarga insyaallah di bawah lindungan ridha dan barakah Allah Subhanahu wa taala, karena rasa syukur kita yang kita wujudkan dengan kita beribadah kepada Allah meningkatkan kualitas amaliyah-amaliyah kita, yang tentu dalam hal ini akan membentuk jiwa-jiwa kita menjadi pribadi-pribadi muslim kafah yang rahmatan lil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui jamaah, bahwa tanggal 10 Zulhijjah ini merupakan satu tonggak bersejarah di mana kita diperlihatkan oleh Allah sosok manusia yang paling mulia, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sekeluarga, yang tentunya dari sosok inilah kita bisa menteladaninya betapa seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam benar-benar sangat dahsyat, sangat tragis, dan begitu hebat, tapi tetap dilaksanakan penuh dengan semangat untuk menunaikan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Seperti yang kita ketahui secara historis jamaah sekalian, beliau dihadapkan dengan penguasa Raja Namrud laknatullah yang begitu zalim dan sewenang-wenang, tidak ramah kepada rakyatnya. Bahkan beliau bertentangan dengan ayahandanya sendiri, sang tukang pembuat berhala, bahkan kemudian menghancurkannya, bahkan kemudian dihukum dibakar api oleh Raja Namrud laknatullah, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dengan mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim tidak satu pun tersentuh kulitnya dari api yang diberikan, yang diazabkan oleh Raja Namrud dan seluruh penggawanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian juga jamaah sekalian, di dalam mengarungi bahtera kehidupan beliau sangat lama, bahkan hampir putus asa, beliau tidak memiliki keturunan, sehingga beliau berusaha semaksimal mungkin, berdoa seoptimal mungkin. Di antara doanya adalah Rabbi habli minas shalihin, wahai Tuhanku, ya Rabb, berikan kami, berikan aku keturunan-keturunan yang salih. Disinilah yang kemudian diabadikan di dalam surah As-Saffat ayat 100. Kemudian jamaah sekalian, Allah mengkaruniai seorang putra semata wayangnya yang luar biasa, yang sangat didambakan untuk meneruskan estafet perjuangannya. Ternyata di tengah-tengah gembiranya mendapatkan karunia anak yang begitu hebatnya, ternyata Allah mengujinya, yang diabadikan di dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ananda, saya bermimpi menyembelihmu sebagai korban, wahai ananda. Dijawab oleh Nabiullah Ismail alaihissalam, ya abati fa'al, wahai ayah, wahai abi, laksanakan, saya akan menunaikan, termasuk orang-orang yang sabar untuk melaksanakannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitulah yang kita teladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, betapa beliau ketika sudah berhadapan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, beliau kesampingkan jiwa, raga, harta benda, bahkan keluarga yang dicintainya. Dan itu pun digambarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Orang mukmin itu idealnya adalah lebih mendahulukan zikrullah, lebih mendahulukan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesampingkan harta benda dan mengurusi kesibukan keluarganya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan inilah yang kemudian diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim menerima setiap ujian Allah subhanahu wa ta'ala, setiap cobaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau laksanakan dengan sesempurna mungkin. Tidak sekedar menunaikan, tapi menyempurnakan. Sejauh mana ibadahnya bisa sebaik-baiknya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah barangkali yang kemudian teraplikasi dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap salat beliau. Allahumma inni as'aluka zikran katsira, a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong kami untuk selalu berzikir kepadamu. Wa inni ala syukrika, dan selalu bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan juga beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah Nabiullah Ibrahim, istrinya bernama Dewi Hajar, dan ananda bernama Ismail alaihissalam merupakan kisah keluarga yang romantisme, didasari dengan keberkahan, didasari dengan keikhlasan, dibingkai dengan ketakwaan. Dengan takwa inilah jamaah sekalian, maka segala sesuatu yang kita hadapi akan diberikan jalan solusi terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi, bahkan diberikan bonus jamaah sekalian, rizki yang tanpa disangka-sangka. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Islamic Center yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya jamaah, dari kisah nilai-nilai keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini dapat kita ambil satu pembelajaran dalam kehidupan kita, bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kemuliaan seorang insan terletak kepada ibadahnya yang optimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena memang settingan Allah, program utamanya Allah menciptakan kita jamaah sekalian adalah untuk beribadah kepadanya. Dan dengan ibadah itulah kita mempertahankan fitrah kita, mempertahankan kemuliaan kita, bahkan lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, manusia diberikan satu senjata oleh Allah, ad-du'a silahul mu'min, dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, hidup tenang, tentram, bahagia, tanpa duka nestapa, karena senantiasa didasari dengan lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zikir dan doa-doa panjenengan semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di dalam salat kita jamaah sekalian, kita juga dicontohkan dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, betapa totalitas tawakalnya yang kemudian diabadikan di dalam doa iftitah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup matiku hanyalah milik Allah semata-mata. Dan inilah yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, yang dengan tawakal ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa kepada Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa, mohon perlindungan kepada Allah. Di samping juga mensyukuri segala nikmat Allah, yang disitulah kemudian akan dihindarkan dari segala macam musibah, bala, bencana, warga kita, masyarakat kita, keluarga kita. Insya Allah dalam senantiasa rujuk kembali kepada tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita senantiasa jiwa-jiwa kita terwujudlah menjadi jiwa-jiwa pribadi yang soleh ritual. Namun tidak cukup jamaah sekalian, karena soleh ritual harus diaplikasikan dalam masyarakat kita, berbangsa, bernegara, agar menjadi jiwa-jiwa yang soleh secara kultural, soleh secara sosial. Maka ibadah kurban litaqarrub ilallah, di satu sisi memang hubungan vertikal kepada Allah kita pererat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di sisi yang lain dianjurkan kita untuk membagikan kepada sesama kita. Artinya jamaah sekalian, muncullah sikap-sikap kita dengan rela berkorban di tengah-tengah kehidupan kita. Maka marilah kita jaga persatuan dan kesatuan, kebersamaan di bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan demikian kita senantiasa saling toleransi, saling memaafkan, saling menyayangi, dan disitulah Allah akan limpahkan rahmatnya kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita berhasil sukses di dalam limpahkan rahmat kita, kasih sayang kita kepada sesama kita, Allah pun tidak segan-segan memberikan curahan rahmatnya kepada panjenengan semuanya. Insya Allah dengan rahmatnya kita berbangsa bernegara akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, murah pangan, murah sandang, murah papan, di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diabadikan di dalam firman-Nya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang pada akhirnya akan menuai bahagia baik dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.